Ya Habibi ya Muhammad. وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى روح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وإلى روح جميع مشايخنا معلمين وأساتذتنا ومدرسنا ولجميع جداتنا ولجداتنا جميع قرابتنا جميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا Syedi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ibrahim Al-Khalid wa Syekh Muhammad Salman Al-Madani wa Syekh Muhammad Al-Rasyidi Syekh Abdul Al-Banjari wa Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangin Al-Banjari Salman Malaysia Syekh Zakaria Syekh Ismail Syekh Muhammad Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Susanin Syekh Undillah lana wa lahumul Fatiha A'udhu صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Halaman Bab tentang pakaian yang haram dipakai oleh laki-laki dari memakai sutra murni dan pakaian emas, dan tentang laki-laki yang menyerupai perempuan. Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai meriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil selembar sutra, kemudian menempatkannya pada sisi kanan beliau, lalu mengambil emas dan menempatkannya di sisi kiri beliau. Jadi sutra diandak sebelah kanan, emas andak sebelah kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hazaini haramun ala zukuri ummati.
Ujar Rasulullah, sesungguhnya kedua benda ini diharamkan atas para laki-laki umatku. Sutra, emas. Kedua benda ini Nabi diharamkan atas laki-laki umatku. Ya, kain sutra. Imam Hakim meriwayatkan man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah wa man syariba fi aniyatiz zahabi wal fiddati lam yashrab biha fil akhirah. Summa qala libasu ahlil jannah al hariru wa syarabu ahlil jannah al khamru wa aniyatu ahlil jannah aniyatun naqdi. Siapa yang memakai sutra di dunia, ia tidak akan memakainya di akhirat. Lakian nih. Siapa yang meminum khamar di dunia, ia tidak akan meminumnya di akhirat. Siapa yang meminum dengan cangkir dari emas dan cangkir dari perak, ia tidak akan meminum dengan alat itu di akhirat. Nah, kemudian beliau bersabda, pakaian penghuni surga adalah sutra, minuman penghuni surga adalah khamar, bejana penghuni surga adalah emas dan perak. Nah, di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian memakai sutra di dunia, karena orang yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat. Imam Nasa'i meriwayatkan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu berkata, man labisahu fid dunya lam yadkhulil jannah. Qala Allahu azza wa jalla wa labisuhum biha harir. Siapa yang memakainya semasa di dunia, dia tidak akan masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman, pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Ini surah Al-Hajj. Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu, innama yalbasul harira fid dunya ma la khalaqa lahu bil akhirah. Artinya, sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia adalah orang yang tidak mempunyai bagian di akhirat. Al-Bazari meriwayatkan hadis mauquf dari Huzaifah radhiyallahu anhu, man labisa sawabal haririn albasahullahu sawaban minan nar yauman laisa min ayyamikum walakin min ayyamillahi tiwal. Orang yang memakai pakaian sutra, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pakaian dari neraka selama 1 hari, yang bukan hari-hari menurut hari kalian, tetapi hari-hari Allah yang sangat panjang. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, la yastamti'u bil harir man yarju ayyamallah ay liqa'ahu wa hisabahu. Tidaklah bersenang-senang dengan sutra orang yang berharap hari-hari Allah, maksudnya yang berharap berjumpa dengannya dan sukses timbangan amalnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbas hariran wala zahaban. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia tidak akan memakai pakaian sutra ataupun memakai emas. Ini lagi yang bertahan lah. Kalau pengja binian apa nenek? Kami mbak emas binian di sana dianjurkan dah dipakai emas, bagus menada dah. Nang kada ada tuh badan daya itu lah. Tabung dulu lah kena. Imam An-Nasai meriwayatkan sebuah hadis, ada seorang laki-laki datang dari Najran menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai cincin emas.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauh dari orang itu dan bersabda, sungguh engkau telah datang kepadaku sedang di tangan engkau ada bara dari api neraka. Ikam datang lawan aku aja Nabi, tapi di tangan ikam ada bara api neraka. Imam Muslim meriwayatkan hadis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, lalu beliau melepaskan dan membuangnya. Lalu beliau bersabda, ada seorang laki-laki dari kalian sengaja mengambil bara dari api neraka dan memakainya, memakaikannya atau meletakkannya di tangannya. Ketika dikatakan kepada laki-laki itu sesudah Rasulullah SAW pergi berlalu, ambillah cincin engkau dan manfaatkanlah. Laki-laki itu menjawab, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya selamanya, karena ia sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Kayak bersahabat tuh leh, ada kita, guru kenapa mau dibuang? Karena larang nuna ya. Sahabat tuh gitu tuh bang. Makanya ada papanya kita nih para sahabat Nabi tuh lah. Sahabat Nabi itu bilang jen Nabi inggih pun tuh bang. Nanti kita ini nih enggak. Mah bagusnya cincin nikah aja ya guru. Cabut sini buang sini. Guru kan berarti buang pun Allah aja. Bahasnya aja langsung ya. Ngebahas itu bang. Jadi bertukar cincin gitu ya. Itu budaya kau aja kan, cincin lakian dari perak, cincin wewinian amas kau aja kalau gitu. Jangan amas kedua-duanya tah, atau lalakiannya kadu sebe cincin itu aja, wewiniannya aja bukan cincin ya. Ada bapak itu bagus saja, adat kan. Tapi jangan pakai nang amas. Juru orang ambil tuh cincin nikah mbah dibuang Nabi itu. Maka jadinya aku kadang mengambil selama-lamanya karena Nabi sudah membuangnya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, la'anan nabiyyu al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat atau mengutuk laki-laki yang menyerupai gaya babinian. Berperilaku seperti perempuan. Ya Bu Guru jadi baloco-loco bang. Tentang itu lainnya sudah lah. Ada aja kalau baloco-loco lain pada gaya-gaya. Ya kah? Nih tata. Bahan pelawak kan. Kayak apa nih tak? Atau misalnya dan perempuan yang menyerupai gaya laki-laki. Kayak apa babinian? Gaya babinian. Jangan umpatan gaya lelaki ya. Umpatan juga. Babinian itu apa ujar guru bahari, ciri babinian itu kan rambutnya panjang. Lain ada darurat kan bahan handap aja kayak lalakian juga. Lalakian rambutnya handap. Ini pengurus juga ada pulang panjang rambut juga. Tuh lainnya pulang sudut pandangnya mungkin yang berbeda lah. Cuma adat kita di sini lah, adat tuh kamu kan, adat tuh kamu. Makanya abah guru sekumpul lah. Guru-guru Tuhan yang anu di sini itu adalah masih ini kada pun maafang lah. Jangan kada bejanggut abah guru sekumpul. Kenapa? Karena adat. Adat orang benua ini kada bejanggut kan ya tetap lalakian. Walaupun kan sampai akhir hayat kalau abah guru kada ada bejanggut kalah. Ini tetap. Kan jadi karena menunjukkan atau artinya adat tuh dijunjung, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Adat lain lubuk lain balalang itu dan minta. Lalakian adat kita di sini handap rambutnya adat kan itu babinian panjang. Lalu kayak itu bang tasabuhnya tuh kayak itu. Yang lain-lain tuh lain-lain sudut pandang tuh lah. Cuma kalau kita ngaji di sini ya kayak itu bang sudah anuannya bahasannya tuh lah. Jadi Allah mengutuk lelaki yang menyerupai babini dan babini yang menyerupai laki-laki, berperilaku seperti perilaku laki-laki.
Kan bebinian peminim, kelakuan bebinian ya peminim. Kalau tumboy pang ya nah itu lain ya kisah. Tumboy. Nah. Abu Dawud dan Imam Nasai meriwayatkan sebuah hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu labsatal mar'ah wal mar'ata talbas labsatar rajul. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Sudah, tapi bahala ini itu kita di sini tapi babinian jangan dipakai-pakai tapi bahala untuk lelaki ya. Nah lain di Pulau Jawa kan itu adatnya beda. Nah itu namun kita di sini makanya ada guru bahari kan nang karas. Aku di sini meluapat jangan ditutupin kain bahalai lah. Itu menunjukkan di sini gak ada anak tersebut karena adat kita di sini kayak itu. Nah nangaran pakaian bahalai bahari. Nung uma kita nah yang aja adalah uma kita marina kita itu biar pengantenan pak tapi ya kah? Nah baju kabayang lah tah. Nah cok bajunya emas itu. Emas. Ya lah, no anun apa pakai babat tuh, babat hirang nong panjang 2 pal nih tuh 2 pal aja. Nong 2 depak nih tuh panjangnya, berputar sidin, diikat sidin dulu di ujung itu, begulung sidin itu. Kadang mau gulung akan bangsa sini, berputar awak supaya pinaram ramping. Nah, itu tuh adat kita di sini. Nah, adat orang Banjar itu bahala itu dipakai oleh bebinian. Kalau di Jawa ada kan itu. Jadi lain adat, lain benua, lain kebiasaan. Nah lagi bebinian pun mudi kita tuh melihat bebinian maka tapih bakurung lalakian asa risih juga. Kan itu tuh asa risih juga kita. Mana bebinian asa lalakian. Nah jadi tapi bakurung Tahur pemuruk bisa aja. Jadian balalakas nih, ngancap harus tapuruk karudung. Nah, tapi harus tapi seorang tapi bini tapuruk. Nah, jadi kita ada anuannya tak. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis, ada seorang perempuan lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saraya menyandang busur panah. Ini membawa busur panah aja. Lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul mutasabihat minan nisa'i birrijal. Mengutuk. Nah, Allah mengutuk perempuan yang berlagak, ujar kita berlaku untuk menyerupai seperti laki-laki. Kan yang berpanah tuh. Nah, lalaki ya. Imam Abu Dawud meriwayatkan di hadapan seorang dihadapkan seorang banci, orang bencong nih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang mana banci itu memakai pacar pada kedua tangan dan kakinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa dengan orang ini?" Dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ia berlagak menyerupai perempuan." Kemudian beliau memerintahkan agar laki-laki itu diasingkan ke baqi. Nah, enggak itu kisahnya. Sebuah kisah dikisahkan tentang Qutbus Syekh. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kutub Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwasanya pada suatu perjalanan beliau merasa haus. Lalu beliau melihat sebuah bejana dari perak yang menggantung di angkasa, kemudian mendekat kepadanya di bawah awan, dan beliau ada suara nih dari dalam bejana itu, "Minumlah wahai Abdul Qadir, sebab sudah kami halalkan hal-hal yang haram dan sudah kami gugurkan segala kewajiban terhadap engkau." Kemudian beliau menjawab, "Apakah engkau akan datang kepada kami wahai makhluk-makhluk terkutuk? Nang menjauh dari kami wahai nang terkutuk. Diriku tidak lebih mulia dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tidak berbuat sedikit sedikit pun yang seperti ini kepada beliau." Artinya apa? Kalau bejananya dari perak kan ada banyu di situ. Nah, minum aja. Artinya dibolehkan apa nang? Nah.
Ujar sidin aku kada harap daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melarang tuh minum nah cangkir dari bajana nang dari perak, apalagi dari emas. Itu tak paham ya kalau sudah kita. Artinya sesugih apa aja kita jangan menggunakan cangkir dari perak ataupun emas. Sesugih apapun jangan menggunakan piring dari perak atau emas. Gitu aja tuh sudah. Jaga nang itu tuh kita. Nabi kada senang nang itu. Nabi melarang akan nang itu. Kemudian beliau menjawab, ujar sidin tadilah peringatan. Pertama, diharamkan bagi para laki-laki memakai pakaian sutra ataupun barang-barang yang mengandung sutra lebih banyak. Artinya munnya kain itu lebih banyak, sutranya jangan juga. Juga tidak boleh dipergunakan sebagai alat tempat duduk tanpa alas lain, atau dipergunakan sebagai hiasan rumah atau masjid. Sutra nih. Ataupun menghiasi rumah dengan lukisan-lukisan dan sejenisnya yang bersifat makruh. Nah, begitu juga dengan sutra yang sudah diberi za'faran atau warna kuning. Diharamkan laki-laki memakai sutra dan yang banyak sutranya. Sutranya yang banyak sutranya aja haram tuh kada boleh kita, apalagi sutra melulu. Sekalipun digunakannya pada bagian dalamnya aja, udah jangan mulai selawar dalam aja, tapi sutra sama ini balain bang, udah mulai baju kaos dalam aja sutra nyaman benar, dipakai ya sama aja, udah boleh juga. Nah, bagian dalam aja, atau dihamparakannya tanpa ada pembatas. Nah, tanpa ada pembatas, atau dijadikannya dinding penutup. Dan demikian juga haram menghiasi rumah atau masjid dengan sutra atau dengan gambar, dan makruh dengan yang selain dari sutra atau selain gambar. Dan demikian juga diharamkan seperti sutra kain yang beri za'faran dan berwarna kuning pekat, ada mu'assafar adalah mu'assafar. Apabila seorang laki-laki tidak menemukan selain baju sutra, maka ia wajib salat dengan memakainya. Ini misalnya kada ada baju yang lain selain pada baju sutra, wajib memakainya masih. Nah, wajib memakainya. Imam Asnawi berkata, wajib memotong kain sutra yang lebih dari kadar aurat jika memotongnya tersebut tidak mengurangi banyak harga baju tersebut, dan ia harus mengutamakan pakaian najis dibanding sutra dalam hal menutup aurat untuk hal-hal di luar sholat. Haram hukumnya menjulurkan pakaian atau kain sarung melebihi mata kaki untuk tujuan sombong. Kayak guru aja tak berurut lah. Ngapa tak berurut? Parutnya kada lama kan bepanding kada juga, jadi tak luloy tarurut. Tapi kada bisa bang tak pacol tuh kada bisa kan. Visit gurunya munnya bawa guru menyimpul tapi ini bertiga menggantungi insyaallah kada luloy. Artinya karena bujur saya munnya mama manun ini bangun di besulam bi bekunci gitu nah. Nah, tapi nangaran garak taluloy. Artinya apa? Terturun sampat nang tapih ini melewati mata kaki ini tak berurut. Nah, tapi tak berurut bukan hendak bersombong, kata memang taluloy. Sayyidina Abu Bakar kan taluloy, tarus juga sidin. Kenapa kurus? Kayak guru ni juahan. Kurus awak. Kurus awak ni antara aja punya garing. Bisa langsung mati, bisa juga awak mana diarit lagi. Harus berdahulu. Jadi itu aja. Supaya jangan tapi lapah maharagu kan gitu. Ininya. Tapi biasanya itu tuh bang, nyaman bang lah, kurus nih nyaman, bergerak nyaman, duduk nyaman, barabah nyaman, tati lantang nyaman, tahiring nyaman gitu tuh bang lah. Kawah aja bang, anak balamak kawah aja. Cuma apa parutnya juga nah parutnya juga lawan memang Tuhan sudah tetapkan kayak ini, nyaman nang kayak ini nih ayo. Makan gak ada banyak juga nih tuh bang, makan tuh 2 kali aja sehari. Nah
dua kali aja sehari kudu makan, malam misalkan bahan makan jangan kada. Siang tuh besokan tuh ya paling kopi lawat deh. Nah, hanya makan tuh paling teramid duyup biasanya menghormati tamu. Nah, tambah makanan. Namun yang panjang seorang aja kira-kira kada makan nah besokan. Nah, kopi aja sampai tengah hari itu mulai padih parut nah nyaman tuh makan. Tuntung bejuhur, tuntung bewirid makan tuh dulu. Makan beristirahat. Nah, sekalinya guru kayak itu juga. Nah, kan awak kayak guru nih juga. Nah, jadi sini kada pemakan nang anu tuh kada juga. Namun sehat dah. Namun bini guru tuh karena sudah ada aritan. Nah, jadi malam kada makan, siang jahanu aja juga makan. Anak bahimat makan kadar gula kan naik itu nah. Jadi Mbak Arit inya. Nah, bagus aja guru. Mbak Arit untuk kesehatan han. Ada gurunya kadanya barit untuk kesehatan kada. Memang liurnya juga kada dihandakan Tuhan tuh. Nah jadi binya besokan makan tuh izin menghormati nang kawan kah, tamu kah kan itu. Jadi bimbai makan. Mun wajang nang besokan harus ada lah nanu. Ini ada guru makan wadah itu kada kopi aja kan itu. Ada mencari nang anu tuh asal ada wadah karing aja dah. Wadah karing itu kan macam bisa karing lalu kan bisa. Itu tak minuman dulu nih kita. Bisa kalau sudah. Anjing kau udah. Alhamdulillah ya Allah. Sesugih sudah kita nih kau minum gini. Nah, jadi haram hukumnya menjulurkan pakaian atau kain sarung melebihi mata kaki untuk tujuan sombong. Jika bukan karena sombong maka hukumnya makruh. Kedua, haram bagi laki-laki memakai perhiasan emas ataupun perak kecuali cincin perak. Nah, ada pengecualian. Nah, cincin perak. Nah, diperbolehkan aja. Bahkan disunatakan. Nah, haram melapis cincin yang tersebut dengan emas walaupun sekadar menyapuhnya dengan api pamanas. Mau dikit bener tak? Nah, pas saya guru nak ada beberapa pasang juga, ada deh. Kada kawai juga nah. Tangan ini kemudian kada mulai beri, ada lulo ya. Kada mudi kada awitan tuh bercincin ini. Batu nang apanya aja tuh. Nah, bisa ya sao awit cincinnya batu pasahan. Cincin anu ada numpul kalau diasah batu pasahan. Menangan kada kenapa kata lului aja terus. Nah. Mun ampat yang ini nah kita nih jangan juga memakai nang basapoh gitu nah. Begitu juga memasukkan sejumlah emas ke dalam perak nang bersifat sebagai penutup seperti mata-mata cincin. Juga diharamkan bagi orang yang sudah balik walaupun perempuan memakai atau menggunakan memberi hiasan emas walaupun emas bakarat nang rendah. Nah, kuning pucat aja gitu dah. Atau perak pada bejana tempat calak mata. Nah, ulis calak mata bilahnya, tusuk gigi, alat pengorek telinga, begitu juga haram menyimpannya. Ketiga, haram laki-laki menyerupai perempuan berkaitan dengan sarana-sarana yang berhubungan dengan perempuan, baik dari sebagai penampilan maupun gaya, berupa pakaian, ucapan maupun gerak-gerakan. Ini Allah, ucapan, gerak-gerik. Nah, juga diharamkan bagi laki-laki mengenakan pewarna pada tangan dan kakinya dengan pacar tanpa alasan yang benar. Punya buruk kukuan kan tujuannya nak membagusi kukunya. Ada apa-apa nih tak? Ini berpacar sampai ke tumit-tumit. Nah, itu lain berpacar. Buruk kukuannya aja nah dipasangin itu. Nah, itu. Sebagai penampilan enggak ada leh. Nah, jadi kan jangan toh laki-laki menakan pewarna pada tangan, henna kah?
Nah, dan kakinya dengan pacar tanpa alasan yang dibenar. Ada ataupun laki-laki memakai pakaian yang seperti pakaian dengan rinda di tepinya walaupun sedikit. Sebab itu termasuk hiasan perempuan yang memang dikhususkan bagi perempuan. Siapapun laki-laki yang memakainya, makanya menyerupai gaya perempuan, menjadi terkutuk melalui ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan diharamkan memakai perhiasan surga. Semoga Allah berkenan mengenakan pakaian surga, hiasan surga kepada kita melalui karunia dan kemurahannya. Amin. Nah, sampai mana lagi nih? Ya kah? Ini saksi itu memberi syafaat. Kemana lagi loncatannya? Hah? Kenapa lagi babnya? Hah? Maratapi kah? Mengunjung orang sakit. Ini belum cat nah. Ini maratapi orang sakit. Mengunjungi orang garing. Alam berapa ndra? Hah? Oh iya. Mengunjungi orang sakit. Oh iya. Salah susun aja. Bab 83 tadi 72. Nah, bab mengunjungi orang garing. Nah, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ya bani adam maritu falam ta'udni qala ya rab kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berfirman, wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak mengunjungiku. Ya Tuhan, aku garing, kenapa kamu kada melangi aku? Nah, kamu kada mendatangi aku. Lalu ujar anak Adam menjawab nih, cucu Nabi Adam, wahai Tuhanku, bagaimana aku mengunjungi engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau mengetahui bahwa hambaku si fulan sakit tetapi engkau tidak mengunjunginya? Tidakkah engkau mengetahui bahwa jikalau engkau mengunjunginya, tentu engkau akan mendapatiku berada di situ. Nah, jelasnya apa? Di situ engkau akan mendapati pahalaku nang tidak ada ujungnya karena teramat besarnya. Jadi melangi orang garing itu benar-benar pahalanya. Hanya Tuhan panang garing, cuma Tuhan mah yang kinayah dalam di kita. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis, innal aida yuzilluhu Allahu bi 75 alfa malakin. Orang yang mengunjungi orang yang sakit, ia akan ditunaikan dan dinaungi oleh Allah dengan 75.000 malaikat. 75.000 malaikat. Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad meriwayatkan salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin, riyadatul marid wa syuhudul janajah wa tasmitul atis idza hamidallah. Ada 3 perkara yang merupakan kewajiban atas setiap muslim, yaitu 1. Mengunjungi orang yang sakit, 2. Menghadiri jenazah, 3. Mendoakan orang yang bersin apabila ia mengucapkan alhamdulillah. Binya orang alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yuslih balakum. Nih tanda. Bininya sudah alhamdulillah, yarhamukallah nih tanda. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat seorang laki-laki yang berkunjung kepada salah seorang saudaranya yang muslim. Apabila itu dilakukan pada pagi hari, niscaya 70.000 malaikat bersalawat kepadanya sampai sore hari.
Apabila hal itu dilakukannya pada sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya sampai pagi hari. Ngan, umaleh dilakukan nih mengunjungi saudara Angga Garing. Peringatan, mengunjungi orang sakit merupakan mustahab. Nah, atau sesuatu tuntunan. Demikian juga menurut ijma' ulama. Dan bahwasanya keadaannya adalah sunnah ain bagi setiap orang yang menurut pandangan jumhur ulama. Tetapi ia merupakan fardu kifayah menurut beberapa tokoh mazhab Maliki. Jadi imam mazhab Maliki ini fardu kifayah aja. Nah, sebahagian ulama mendahkan sunnah ain, sunnah per individu. Nah, bagi setiap orang menurut pandangan jumhur kebanyakan ulama. Nah, tapi fardu kifayah menurut beberapa tokoh mazhab Maliki. Jadi ada nang fardu kifayah, ada nang sunnah ain. Nah, kemudian Imam Bukhari menjelaskan sisi wajibnya. Tetapi tidak disunatkan mengunjungi orang sakit apabila nang sakit orang fasik, nang terang-terangan dengan tindakan kefasikannya. Nah, orang tuh fasik itu sedih hilang itu tuh. Namunnya tuh terang-terangan menampakkan kefasikannya. Orang tuh kan menampakkan kamabukan inya, mabuk aja ditampayakan oleh inya, koton di tengah jalan tuh. Nah, nang nyonyong tengah jalan ditampayakan tuh kapasikan ngarannya. Atau pemainan tuh lah pemainan. Nah, berjudi ditampayakannya juga. Nah, bertukar kupon putih itu nah dinampakkannya juga. Nah, ini pasiknya dan bersaung ayam ditampakkannya juga. Nah, saung ayam kan biasanya identik dengan judi. Mun babar satu mar kada boleh juga menyaung binatang, kayaknya di akhirat nyaung di saungnya juga. Nyaung jangkrik pang sama aja nang ada binatang anda jangan disaung-saung. Kita tuh disaung nyaman kada. Betinju tuh nyaman dah. Patakupan nih nya. Nah itu jangan kakak itu tah. Nah ini bersaung ayam sudah nyata menggawi nang kada bagus nih nah menyakiti binatang, ditambahi pulang dengan taruhan, ditampayakan tangan orang banyak. Nah permainan itu nah ditampayakan lawan orang banyak. Nang permainan nang disaksikan oleh orang banyak tuh banyak kalau mestinya nang bersaung ayam aja bang. Nah macam-macam. Wah ini nah bentuk-bentuknya perjudian nih ta. Nah namun anu bang baru aja nang online nah itu banyak gunang tahu. Permainan nang kakak itu judi online nih ta sama aja. Ketujuh judi online nih ketahuan orang ngumpet berjudi ini garingnya udah dihilangi. Nang ketujuh nukar buntut nih tuh garing jangan dihilangi. Pengedar sabun itu jangan dihilangi garing. Kenapa bisa demikian? Oh iya menampakkan kemaksiatannya pasik orangnya. Nah itu tah udah tahu nangka ini. Nah kada disunatakan, kada disunahkan, artinya kada disunahkan ada berpahala. Nah mengunjungi orang sakit apabila orang sakit itu orang fasik nang terang-terangan dengan tindakan kefasikannya, bahkan hukumnya makruh atau mungkin bahkan jadi haram. Jadi berbeda pendapat nih, ada mendahkan makruh menghilangi orang nang fasik nih, nang menampakkan kefasikannya, nang menampakkan kemaksiatannya di hadapan orang. Pendeknya bila orang tuh melakukan kemaksiatan kedurhakaan lawan Allah Subhanahu wa taala, menggawi dosa ditampayakannya lawan orang banyak, tunggarannya apa? Fasik nang menampayakan kefasikannya. Garing yang dihilangi. Kalau umpat nang kada menyunahkan tadi artinya kada mengunjungi itu kada berpahala. Nah kada apa-apa juga. Nah kada disunahkan, maka kita harapkan dapat pahala nih berkunjung. Maka kada disunahkan. Nang kedua makruh kenapa? Dibenci ngarannya menghilangi. Amunnya jatuhnya status kepada haram sudah. Nah statusnya pada haram. Ini lakian lah, babinian bang, kayak itu juga. Ini babinian ini bila inya melakukan nang haram terus-terusan nya tampayakan lawan orang. Banyak kayak kalah, kawa jaminan duit kalah.
Ini binian nang melakukan nang haram terus-terusan. Paham ya lah? Mayam nih jaga. Pinan duit ha. Guru kudu menyambatakan. Nah, sekarang kita betakon lawan diri kita. Membuka aurat ini di tengah orang apa hukumnya? Ini membuka kepala nang binian tengah orang nang kada mahram melunya nu boleh nikahnya apa hukumnya? Haram kalau tarus-tarusan nyebelaur ke tanah, ke karta, ke pasar, ke disinginian, berarti nya ini melakukan kepasi garing. Bisa mikirakan. Nah, kita tuh mikirakan bisa. Ini berarti ini membiarkan kepasikan inya. Kalau inya membiarkan kepasikan inya, berarti inya menampakkan kemaksiatan inya lawan Allah Subhanahu wa taala. Orang nang garing nang kayak ini tiga hukumnya kada sunnah mendatanginya, bisa menjadi makruh kita dibenci menghilanginya, bisa juga menjadi haram berdosa kita menghilanginya. Padahalnya garing tapi disebut berdosa. Tujuannya kada napa-napa. Nah, karena ini sudah aturan di dalam syar'i memberikan efek jera kepada orang yang melakukan kemaksiatan yang terbuka nih itu. Padahal Tuhan tu jat maha pengampun, tapi inya ini mentang Tuhan nang jat maha pengampun, menerima taruh segala taubat si hambanya, tapi inya ini menampakkan kedurhakaan kawaniannya lawan Allah, lawan hamba-hamba Allah nang lain. Nah, nangka ini diberi efek jera. Nah, artinya aduh sedilangi penyegaring. Nah, itu aja. Nah, karena apa? Karenanya berani berterus terang melakukan pelanggaran yang demikian itu diharamkan. Nah, diharamkan berteman dengannya. Bakawan aja kada dianjurkan orang nangga ini. Nah, walaupun hanya duduk bersamanya, dudukan. Umahan. Nah, juga makruh berkunjung kepada tukang bid'ah dalam agama. Tidak makruh mengunjungi ahli bid'ah oleh orang nang alim. Nang dengan kunjungannya tersebut orang awam mengikutinya karena baiknya orang alim tersebut, tetapi nang demikian itu haram dilakukannya, bukan makruh. Nah, adapun batasan sakit nang disunatakan mengunjunginya adalah uzur nang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Nih telah batasan garing nang disunatakan mengunjungi mendatanginya adalah ujur nang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Paham kan lah? Jadi munalakian itu garing tuh nah kada kawannya sembahyang Jumat. Nah itu tuh nih itu nang disunahkan. Hanya garing kawah aja sembahyang Jumat tuh. Nah, paksa aja jadi. Kada kawainya tuh sembahyang Jumat, ada nggak berjalan kada kawa, nah kayaknya itu berdiri kada kawa raum. Nah, berjalan menuntut untuk mendatangi masjid untuk salat Jumat kada kawa. Nah, kayak ini sunnah dihilangi. Garing apa aja, garing ko aja. Garing koler aja. Belingkon aja. Awak biasa kada nyaman. Awak kada kada nyaman aja. Nah, ini batasannya paham kalau sudah gitu lah. Nah, nantinya sekalipun sakit mata, nah punya sakit mata tadi kalau kau melakukan salat Jumat ya sunnah dihilangi. Nangka enam. Nah, kenapa pulang nih? Nah, ini 84. Nah ya nantinya. Nah ini. Dengan sakit mata tersebut ia sulit untuk pergi dan sulit untuk berjalan, seperti sulitnya berjalan karena lumpur, dan tidak disunatakan karena sakit kepala dan sakit gigi nang ringah. Apa aja garing sakit gigi nah itu kan akan bisa dihilangi mau nyari ke orang sakit gigi. Ya kan orang sakit gigi kan kalau di pandiri ribet inya. Tahu orang sakit gigi di pandiri dihilangi, orang butuh ketenangan. Andinya pandiri mana sakit aja. Yang sakit di pandiri pulang jadinya
Ibunya berkelahi aja lagi tuh. Muarab bener aja nyata orang sakit gigi bapandir kata. Tanggarap gusi aja sakit. Ini kan sakit nang ringan nang kain ini. Nah sakit kepala aja kan bisa mempas sejak kepala itu ada apa-apa ada dihilangin itu. Nah merep gatar kah? Merep gatar gagal. Maka bisa benar juga bilang sembiang Jumat mau gatar. Tuntung sembiang Jumat ampe jalban ini. Nah, apa deh? Jadi sengaja juga sekalinya. Ulama mutakhirin kami berpendapat bahwa kunjungan yang dilakukan pada hari Jumat adalah yang terbaik dibandingkan hari-hari lain. Disunatakan bagi orang yang berkunjung untuk menghibur bagi orang yang sakit dengan menjelaskan sebagian pahala yang tersedia bagi orang yang sakit dan menghiburnya agar ia mau bersabar sampai ia sembuh. Diminta caranya adab kita berhilang lawan orang garing ada nih aja. Kamu aja kayak arwah marinaku bahari jangan aja dinami jangan kayak 3 bulan nasidin jama arit ini kan haul ke-7 deh jadi haul ke-7 wah jajan ini mati juga aku ini kawan artinya ini bakal bersemangat lagi karena wagas itu kan bersemangat lagi karena dipadahi kuncinya sudah sepupuku semalam kayak ini juga. Lalu jangan garing kayak Pak Jer, menang kayak apa ini? Ya Jer, ada tatolong juga. Padahal kan ada tatolong pulang. Nah, jangan kawan ini juan ini. Aduh sah nang kakak itu dah. Oh nggak ada, bah ada apa penyakit ikam nenek, bah ujung kokonya aja. Tumat tak. Oh nomor ada haput semalam deh. Sigar imbahnya sigar tak, imbahnya mati kan. Cuma sigar nih imbahnya nih mbak balik ke rumah sakit bilang sigar, sigar aja. Nang matinya tuh jangan kisah. Walaupun sudah ciri-ciri kematian tuh kelihatan sudah lawan orang yang garing itu tadi. Ciri-ciri kematian itu sudah kelihatan. Mbah jangan kayak ini. Iya. Ya sudah ibaratnya tetap ada apa-apa kita garing itu Allah nama angkat derajat kita, Allah nama hapus dosa-dosa kita, kesalahan kita, Allah nak menambah pahala sabar kita. Mau kita kalau dapat pahala sabar kada garing nang kayak ini nih mana wayahnya mau kita kada himong dan insya Allah penyakit nang kayak ini tumat aja tumat aja tumaretnya banyak mati kan bisa juga atau wagas. Cuma jangan diucapkan setumat aja atau setumat hidup tanda aja kan ada apa sandang aja insyaallah bah innallah ma'asabirin macam-macam sahabat deh yang bagus-bagus aja sampainya wagas punya belang tuh kisah sehat tuh bang terus ada apa jika mintanya bersabar jika memintanya bersabar tidak memudaratakannya dan jangan atau haram membuatnya mengeluh dengan merintih. Nah dan salah orang yang berpendapat bahwa membuat orang sakit mengeluh itu makruh. Itu salah. Nah, membuat orang mengeluh nang garing itu makruh itu salah pendapat nang ini. Nah, kada boleh teh nitu wae dah. Nah, haram. Haram membuat orang nang garing itu jadi mengeluh. Ya aku ini sakit benar aja. Artinya gara-gara di kisahnya nang kayak ini tadi kronologis kisah nang bailang tadi hampir iya aku ini jatuh ketimpalan benar aja. Aku juga bang nang salah aja. Orang kan usah lagi nang dipadahi kisah kronologis ampun kita ampunnya penyebabnya sakit tadi akhirnya mengeluh. Nah apalagi frustasi untuk sembuh. Nah makinnya benar dosanya kita bukan jadi pahala kita menghilangi tadi jadi dosa. Nah akhirnya frustasi mbah menang dengar kisah kamu aku hampir aja bobat biar hidup aja mati aja udah frustasinya jangan angka ini nih anggap kecil aja penyakit sebesar apapun anggap kecil aja. Munnya hendak kita berkisah itu kisah kepadaan kita aja jangan di hadapan ini kayak apa tindakan kita keluarga. Nah saran aku kesini panganuannya dan bersembunyian jangan di hadapan inya.
dia paninya itu senangakan aja. Nah, dan sekiranya memungkinkan untuk membimbingnya dengan lemah lembut, bahwa dalam keadaan demikian itu akan lebih baik, berzikir. Dan hendaklah meminta doa dari orang yang sakit agar pengunjung dikaruniai kesehatan dan keadaan hidupnya menjadi baik. Sebab doanya adalah seperti doa malaikat. Nah gitu. Nah doakan aku nah. Umay aja nah aku dulu akan dulu. Di kita dulu doakan inya. Nah doakan inya, Allahumma shfi maradahu ya Allah, Allahumma shfi, sembuhkan penyakit inya ya Allah. Kita doakan mulai rumah. Di situ doakan pulang Allah, angkat penyakit saudara ulun ini, berikan kesehatan, keafiatan, keselamatan. Nah ibaratnya kita pulang doakan aku. Kayak itu tuh nah kita. Jangan nang kita aja mendoakan, inya pun kita harap doa. Karena doanya tadi, nah dia doanya adalah seperti doa malaikat. Diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika itu apabila beliau berkunjung kepada orang sakit, maka beliau mengucapkan, tidak mengapa, akan menjadi bersih insya Allah. Ada apa-apa aja Nabi, panjang bersih aja kena insya Allah. Artinya bahwa sakit engkau akan dapat membersihkan dosa. Juga diriwayatkan secara sahih bahwa orang yang mengucapkan as'alullahal azim, nah rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Aku bermohon kepada Allah yang maha agung, penguasa aras nang agung, semoga dia memberikan keafiatan dan menyembuhkan engkau. Apabila dibacakan kepada orang sakit sebanyak 7 kali, niscaya ia tidak akan didatangi oleh ajalnya dan Allah akan menyembuhkannya dari sakitnya. Jadi ini salah satu yang dulu bukakan dikit lah. Nah jadi doa ini salah satu doa orang tuh kan biasanya ada minta banyu apa aja, banyu talak ya. Nah banyu talak nah itu. Nah ini salah satunya dibaca 7 kali. Nah tapi ada penekanan, ya Allah apabila kesembuhan yang terbaik baginya, sembuhkan dengan kuasa dan kehendak. Apabila kembali kepadamu yang terbaik, maka kembalikanlah. Nah kembalilah kepada engkau dalam keadaan husnul khotimah. Ini bagus ini nah, kalau misalnya ada tetamu guru, ada tamu orang soleh, ulahkan aja nih ini. Cuma serabat 7 lah, Fatihahnya 7, Qul huwallahnya 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7, ayat kursi 7, amanah rasul 7. Ada lagi nang sebuting dah nang semalam surah Taubah lah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu tuh ada ayatnya. Nah itu baca serabat 7 tambahin ini salah satunya doanya. Insya Allah 7 hari itu kelihatan. Nah kelihatan tuh apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah tetapkan. Nah cuma serabat 7 deh. Nah kenapa bisa demikian? Karena di diri manusia itu 7 jua. Nah jadi bahasa anu tuh, nah bahasa kita orang bahari gitu. Nah makanya kan disambat tadi apa? Nah disambat tadi apa? Banyu talak Allah. Jadi mentalak bulunya, mentalak kulitnya, mentalak uratnya, mentalak darahnya, mentalak dagingnya, mentalak tulangnya, mentalak sumsumnya. Karena itu aja di awak kita. Nah, jadi nang serabat 7 tadi ditalak dengan 7 ayat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bahari lah, guru bahari. Nah, guru menajari nak ini juga mendiang almarhum kai, mendiang kuitan, makan nangkai. Dan ini mujarab bahasa nah, tapi sudah harus persetujuan ahlul waris, ahlul keluarga. Makanya sejengkak orang tua datang, kami guru minta yang terbaik aja. Nah asa kada pulun lagi melihat, nah meni hendak wagasakan, meni hendak buli kangen salamna. Nah itu tuh biasanya kayak itu tuh. Nah lalu ditakut nih, ini sudah sepakat deh keluarga, suka ridha deh apa yang Allah pilihkan. Jangan kami suka ridha. Nah udah, bila nang suka ridha itu mudah tuh.
Tapi sikung aja nang ada nang keberatan ini menyulitkan juga bagi seseorang itu. Nah ini ngarannya banyu talak serabat 7 manalak urugan kita nang 7. Nah ini masuk akan kita sifat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam itu sudah kuncinya di situ. Jadi masuk semuaan. Nah hanya tiupakan nemakan aja. Nah jadi masuk sabaratan nang 7 sifat tadi. Mantalak nang 7 di juzu seseorang itu tadi. Nah itu mun rahasianya terus dibuka kan sampai arasnya di diri manusia itu ada, kursinya di diri manusia itu ada, loh mahfuznya di diri manusia itu ada, kalamnya di diri manusia itu ada. Nah jadi semua bukan hanya lapisan langit di diri manusia itu kan ada langit, ada bumi, semuanya 7 semua. Nah jadi itu nang semuaan nang bahasaan itu kalau ditalak kan bahasa menalak kan bahasa kita tuh menalak. Dan ini banyu terakhir bahasaan sudah banyu terakhir. Nah banyu terakhir. Nah memang ujar Nabi seseorang itu tidak akan meninggal dunia kalau rezekinya masih ada. Nah ujar Nabi seseorang itu tidak akan meninggal dunia kalau rezekinya belum disempurnakan oleh Allah. Tapi bila disempurnakan oleh Allah, nah siapa aja nama halangi tidak akan bisa. Nah walaupun orang itu pada biasanya balaur kemana pakai pesawat, nah berhadapan di anu muhanya Maryam dah. Nah ini tembakan Maryam biasanya. Atau berada di gantungan pembunuhan. Nah, atau sudah berada di hadapan penjagal leher, kumpancung pada biasanya. Kalau memang rezekinya belum disempurnakan oleh Allah, yang ada mati. Jadi orang yang mati itu rezekinya sudah sempurna. Asbabnya macam-macam. Nah, ada nang luka, ada nang karena covid, ada nang mangga, ada nang darah tinggi, ada nang jantungan, ada itu asbab-asbabnya aja. Nang iyanya adalah rezekinya sudah disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lalu kenapa jadi dimintakan oleh orang saleh? Kan orang saleh itu memandang umat itu baik bi'ainir rahmah. Nah memandang umat itu dengan ain rahmah. Dan kebanyakan orang saleh itu diberi bisyarah sudah. Oh ini layaknya diulahkan ini aja. Karena mereka dilihatkan. Nah dilihatkan. Nah, bahkan nang anu itulah kalau malaikat menghabariakan orang soleh itu kita kadang menafikan hal seperti itu. Tapi kadang akal ilmiah itu menolak. Tapi bagi orang yang dibukakan mukasyafah batiniyahnya itu hal yang tidak. Nah nanti dia bisa dipungkiri karena mereka melihat dengan bisyarah batin mereka. Nah mereka yang bisa melihat inilah mereka yang diberi oleh Allah. Nah diberi oleh Allah pandangan mata batin. Pandangan mata batin ini tidak bisa didapatkan secara instan, ya. Ada prosesnya. Pertama adalah makanya iman itu kan beberapa tingkatan. Ada iman taklid, yang kedua ada iman yang disebut dengan iman ilmul yakin, ada yang disebut iman ainul yakin, ada yang disebut iman hakul yakin, ada yang disebut iman kamalul yakin. Nah ini martabat ini. Jadi ketika seseorang itu sudah diberi pemahaman pengetahuan di dalam hatinya, imannya tuh kuat, dia paham dengan akidah keimanan, maka dia meyakini akan Allah, meyakini akan kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu terwujud ujar kita, nampak, dilihat dan dirasakan itu karena mereka ada pengetahuan ilmu yakin tadi, ilmu i'tikad tadi. Nah ketika ilmu i'tikad itu mereka pelajari dari guru mereka, maka mereka beriman tuh bukan hanya ujar guru lagi, tapi mereka beriman itu karena pengetahuan yang terpancar di dalam hati mereka. Di situ disebut ilmu yakin. Nah kemudian ada lagi orang yang sudah diberi oleh Allah kedudukan yang lebih tinggi lagi martabatnya, maka seseorang itu melihat dengan ainul yakin. Jadi imannya itu memandang semuanya perbuatan Tuhan. Nah lalu disebut dalam bahasa anunya muraqabah. Dia merasa semua dalam pengetahuan Tuhan, merasa dalam awasan
Tuhan. Kemudian naik lagi seseorang itu dengan musyahadah. Nah, kan ada muraqabah, ada musyahadah. Musyahadah inilah yang disebut hakul yakin. Nah, hakul yakin ini, ini martabat pandangannya mata batin seseorang. Jadi ketika mata batin seseorang yang saleh itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan heran kita kalau inya itu dilihatkan akan luhnya orang lain. Luhnya tuh lembaran orang lain. Sempurna rezekinya sudah. Nah, sempurna rezekinya. Nah, tinggal ajal seseorang itu hanya Allah yang tahu. Tapi bisa juga orang yang dibukakan itu tadi diberi bisyarah, tanda-tanda akan kepergiannya. Makanya orang-orang soleh itu kan, melihat si anak bulik, karena si lagi tuh bulik, kenapanya bulik berdahulu, sampai-sampai mereka itu bisa berkomunikasi sebelum salah satu di antara mereka itu kembali kepada Allah terlebih dahulu. Nah, pulang ke alam barzahnya itu karena musyahadah batin mereka yang sangat bersih. Nah, sampai terakhir ngarannya amalul yakin. Ini iman nang kamalul yakin ngarannya. Iman kesempurnaan keyakinan. La ilaha illallah, la maujud illallah. Nah, ini sudah habis dah. Nah, orang yang sudah di martabat nang hakul yakin ini saja sudah bisa melihat apa nang tersurat di loh. Maka takdir itu kan ada takdir nang mu'allaq, ada takdir nang mubram. Nang mu'allaq ini nang bisa dilihat. Kalau nang mubram fi ilmillah, dalam pengetahuan Allah. Makanya di dalam ajalinya Allah. Nah, kalau dalam lauhil mahfuz ya bisa berubah kan itu. Karena mu'allaq. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kan, semalam kan ada orang nang muridnya Syekh Ahmadul Mursyid dah, Syekh Himadud Dibbas tadi. Nah, pajang artinya anak berdagang nih, bawa dagangan kan itu. Ujar sidin jangan, aku melihat ikam dibunuh, harta ikam dirampok. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani melihat akan itu tersebut, catatan loh kehidupannya si Fulan ini. Nah, lalu dengan berdoa lalu berubah. Sidin mendoakan lalu berubah, asalnya di alam nyata dipindahkan ke alam mimpi. Nah, itu bisa terjadi. Nah, hal-hal seperti ini itu tetap ada. Orang yang Allah bukakan musyahadah batinnya, melihat akan sesuatu yang kada dilihat oleh mata hati orang lain, itu Allah berikan kepada orang itu, dan dia bisa menjadikan kebaikan bagi orang lain. Nah, intinya bukan hanya kada bagus, tapi intinya untuk nang baik-baik jalawan orang lain, berbuat baik untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, nang sarabat 7 tadi boleh dipakai ketika melihat kondisi teman, keluarga nang sudah, kalau bahasa presentasi kita, jauh di presentasi nih, artinya secara medis kada terselamatkan, dan mungkin sudah kronis, dan mungkin sudah stadium 4, menunggu detik-detiknya, menunggu hari-harinya, yuk silahkanlah diolahkan nangka ini, tetapi atas izin keluarga atau atas keinginannya sendirinya bisa juga. Anda nang akulahkan ya banyu penyatruk, pembersih, banyu talak. Ada juga nang nak babulik, aku nak bulik aja, nak siap-siap, nak babarasi. Ada juga nang kayak itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, dalam beristighfar, dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan orang tua kami. Ya Allah,
Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah baratan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'ala min ikhlas min ridha pun maaf zahir batin dunia akhirat. Alhamdulillah. Ya Rasul al-Khafidha